sama Ibu siapa, Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Rina Amalia. Ya. Saya tinggal di RT 2 RW 11 Oh, RW ini. 11. Kami dari kampus Universitas Setia-Tama, Prodi Teknik Sipil beserta Prodi Teknik Mesin itu mengadakan yang namanya untuk kerjasama dengan RW ini gitu, Bu. Nah, tanggapan dan juga harapan Ibu nih mengenai kerjasama ini seperti apa? Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini di mana kita sedang menghadapi kemarau ini ya, ada ada bantuan pemberian alat ini. Jadi dengan adanya alat ini, harapan saya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya gitu ya. Harapan Ibu nih ke depannya seperti apa gitu untuk kita sendiri kerjasama dengan kampung Ibu gitu? Ya mudah-mudahan sih ada lagi kerjasama yang lain gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemberian ini kita bisa memanfaatkan dengan baik secara maksimal gitu ya. Yang mungkin pada saat ini Ibu kan senang berkebun ya, senang bercocok tanam kayak gitu. Mudah-mudahan tanaman-tanaman bisa subur karena tersiram dengan baik gitu. Dan gitu, dan untuk kedepannya mungkin ada lagi inovasi yang lain ya dari anak-anak mahasiswa ini. Oke, mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih buat kerjasamanya. Kita juga sama-sama berharap bahwasanya kita dapat melanjutkan kerjasama ini gitu, mau di bidang apapun ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Widyatama, Prodi Teknik Sipil dan Teknik Mesin sebagai anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan tentang penerapan teknologi pengelolaan limbah greywater dan pemanenan air hujan di lingkungan RW 11, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung. Air kotor masuk ke tangki pertama yang anaerob, yaitu tangki tanpa oksigen yang berfungsi untuk mencerna bahan kotoran atau sisa-sisa endapan. Lalu, air selanjutnya masuk ke tangki kedua, berisikan penuh tanaman yang akan menghasilkan oksigen. Sehingga air di dalam tangki kedua, jika sudah ada air, dapat diisi dengan hewan air seperti ikan. Untuk tangki keempat diharapkan lebih bersih dari tangki ketiga dan juga tangki kelima lebih bersih dari tangki keempat. Untuk besar dan jumlah kebutuhan tangki tergantung seberapa banyak air yang akan di-recycle dan waktu yang diperlukan untuk membersihkan air tersebut. Jika masing-masing tangki setara dengan jumlah air yang masuk tangki tiap harinya, maka sistem akan menghasilkan air bersih pada hari kelima. Air kotor masuk ke tangki pertama yang anaerob, yaitu tangki tanpa oksigen yang berfungsi untuk mencerna bahan kotoran atau sisa-sisa endapan. Lalu,
Air selanjutnya masuk ke tangki kedua, berisikan penuh tanaman yang akan menghasilkan oksigen. Sehingga air di dalam tangki kedua, jika sudah ada air, dapat diisi dengan hewan air seperti ikan. Untuk tangki keempat diharapkan lebih bersih dari tangki ketiga dan juga tangki kelima lebih bersih dari tangki keempat. Saat ini ada alat pemanen air hujan. Untuk sistem pemanenan air hujan, air dari atap mengalir ke talang air. Namun, perlu saringan agar daun-daun atau kotoran-kotoran yang ada di talang air tidak ikut mengalir ke bawah di sistem pemanen air hujan. Dan dalam sistem pemanen hujan, dibuatlah pipa berbelokan pertama dengan pipa utama. Untuk apa? Yaitu untuk membuat air kotor dengan serpihan-serpihan kotor keluar sebelum masuk ke tangki. Perlu diketahui, akses untuk membersihkan tangki tersebut perlu pipa keluaran dengan diameter yang sama dengan pipa masuk tangki, agar saat air penuh atau saat hujan deras dapat mengalir keluar dan tangki tidak dibuat vakum atau tertutup agar tidak meledak. Jumlah tangki disesuaikan dengan kebutuhan dengan keran sebagai kebutuhan masyarakat. Di alat pemanen air hujan yang kali ini sama sistemnya seperti yang sebelumnya, yaitu sistem pemanenan air hujan, air dari atap mengalir ke talang air. Tetapi perlu saringan agar daun-daun atau kotoran-kotoran yang ada di talang air tidak ikut mengalir ke bawah di sistem pemanen air hujan. Dalam sistem ini dibuat pipa belokan yang sama seperti pipa yang tadi, yaitu pipa utama gunanya untuk membuat air kotor dengan serpihan-serpihan kotoran keluar sebelum masuk ke tangki. Di tempat selanjutnya ini terdapat alat pemanen air hujan. Untuk mekanismenya sama seperti alat pemanen air hujan di tempat sebelumnya yang berfungsi untuk menampung air hujan ke dalam tangki air untuk digunakan kembali oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan air bersih. Halo Ibu, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Alhamdulillah ya. Baik. Ini kan kita udah hampir 3 bulan ya Bu, dengan percobaan alat yang kita udah pasang di tempat ini gitu. Kalau menurut Ibu, efektif dari atau manfaat dari alat itu bagaimana Bu? Alhamdulillah itu udah bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk nyebar-nyebar bunga Ya. gitu, nyebar tanaman. Alhamdulillah udah bermanfaat. Sangat bermanfaat ya Bu. Selama 3 bulan ini berarti banyak yang harus dilakukan gitu Bu, untuk dimanfaatin dari si air tersebut gitu. Iya, sementara ini kan masih musim hujan, jadi Ya. belum bisa dipakai nyebor-nyebor, paling ya sedikit-sedikit. Ada kemarin katanya Pak RW panen kangkung bisa Ya. dipakai nyuci-nyuci gitu paling. Kalau harapan kedepannya nih Bu, buat kedepannya seperti apa? Apakah lebih dibanyakin lagi, lebih ditingkatkan atau seperti apa? Ya kalau untuk kedepannya ya insya Allah lah mungkin segitu juga cukup ya, karena tempatnya Ibu udah minim gitu, jadi kalau misalkan ditambah lagi mungkin lebih sempit lagi. Insya Allah segitu aja dulu, cukup. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama. Perkenalan dulu, Iya. Pak. Saya Desi dari tim PKM. Siap. Mau nanya untuk bagaimana pendapat Bapak tentang penerapan yang kami terapkan di sini. Masalahnya, Bapak gimana? Ya, pada intinya berjalan
sesuai dengan dengan prosedur yang diinginkan. Cuma masih ada kekurangan. Ya, cuman yang dibutuhkan tinggal dari pihak kami controlling aja. Ya terutama ada di dua sumber, Drum 1 sama Drum 2. Itu proses penyaringannya itu yang agak sedikit terhambatkan. Tapi kalau untuk 2-3 yang setelah dari filterisasi ke air yang jernih, cuma proses jalannya itu lama. Tapi pada intinya cukup berjalan dengan baik pada intinya. Ya, tetap dijalankan tanpa ada penggantian atau apa, tetap dijalankan saja. Tinggal dari kami aja tinggal memaintennya. Ya. Berarti kritiknya dan sarannya adalah ya. Bapak mau dari kami untuk selalu maintenance-nya Ya, juga, bisa di-maintain. Ya. Ketika saya nanti ada waktu terutama di hujan kan, mana yang saya tempat saya keluarkan. Takutnya kalau pada saat ada kering, ada kan kadang-kadang pelimpahan minyak ini kadang-kadang tidak terlalu sempurna dianya. Jadi kalau ada memang udah terlalu banyak saya keluarkan pada saat hujan. Ya, saya kontrol kalau tematan masih wajar walaupun hujan lebat ya tidak saya ini. Selalu saya kontrol. Tinggal maintenance saja. Iya, karena kalau produk ini kalau kita konsep kita alokasikan kalau tidak di maintain kan nggak dikontrol juga percuma ya. Pada intinya berjalan baik. Ya, karena itu kangkung. Ya, sama-sama siap.